Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gayulia dengan nomor NIM 201420001. Di sini saya akan menjelaskan materi prinsip produksi dan juga faktor-faktor produksi. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Kenapa? Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada kesejahteraan ekonomi. Konukan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat dilihat dari pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut masalah-masalah tentang moral, pendidikan, agama, dan hal lainnya. Dalam ilmu modern, kesejahteraan ekonomi diukur seperti kata Piaget, yaitu kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dinikmati karena kesejahteraan dengan alat pengukur uang. Kesejahteraan ekonomi modern bersifat materialistis, maka perlu membatasi ruang lingkup pokok masalah yang sama itu. Dalam melakukan hal ini, tentunya kita tertarik pada bagian dari bidang yang metode ilmunya dilaksanakan sebaik mungkin agar menguntungkan. Hal ini jelas dapat mereka lakukan jika terdapat sesuatu yang dapat diukur. Untuk pengukur nyata yang dapat diperoleh dalam kehidupan sosial adalah uang. Karena itu, luas penyelidikan kita terbatas pada bagian kesejahteraan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan alat pengukur uang. Bagian kesejahteraan ini dapat dinamakan kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Bagi penulis, konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya berpendapat oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang mudah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda. Demikian melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam, kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Quran dan Sunnah juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, kita harus memperhitungkan akibat-akibat tidak menguntungkan yang akan terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi. Bahan-bahan makanan minuman terlarang. Larangan terhadap minuman alkohol yang kadang-kadang diringankan karena para penganut mazhab Hanafi memperbolehkan alkohol dan membatasi larangan terhadap anggur. Bagaimana terhadap penanaman pohon anggur? Pada kenyataannya, di semua daerah yang tunduk pada kekuasaan politik Islam, pohon-pohon anggur yang bermutu tinggi menghilang. Budidaya pohon anggur pada menjadi pekerjaan orang-orang di daerah perbukitan dan pergunungan. Hal itu banyak atau sedikit terserap ke dalam penanaman majemuk daerah Laut Tengah dan cara hidup setempat, tetapi tidak bisa cukup berproduksi untuk ekspor biasa dengan teratur. Dari dataran-dataran rendah, ia mundur ke pegunungan, dari ladang-ladang mundur ke kebun-kebun. Karena itu, harus dilakukan usaha produksi barang-barang semurah mungkin dan mengusahakan sumber-sumber daya, baik benda manusia, sehingga banyak pekerjaan sama yang dapat dicapai. Alam Islam pemborosan sumber-sumber daya alam dalam bentuk apapun dicela. Terakhir, suatu negara Islam tidak hanya akan menaruh perhatian untuk menaikkan volume produk, juga untuk menjamin ikut sertanya produksi.
Di negara-negara kapitalis modern, kita dapati perbedaan pendapat yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Bahkan, banyak negara muslim di dunia ini yang tidak luput dari kecaman itu adalah menjadi tugas setiap negara Islam untuk mengambil segala langkah masuk akal dalam mengurangi perbedaan pendapat akibat terpusatnya kekuasaan terproduksi dalam beberapa tangan saja. Hal ini diusahakan dengan A. Menjalani sistem perpajakan progresif terhadap pendapatan, B. Dikenakan pajak warisan terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan distribusi hasil pajak terutama dengan golongan yang lebih kaya, masyarakat yang lebih miskin melalui pengaturan dinas-dinas sosial. Ringkasnya, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objek maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika atas perintah-perintah kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Faktor produksi yaitu pertama ada tanah. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Quran Surat As-Sajdah. Lalu tanah sebagai sumber daya alam. Seorang muslim berhak memiliki atas sumber daya alamnya setelah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan SDA dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu pertama penghasilan dari SDA sendiri, yaitu sewa ekonomis murni, lalu yang kedua penghasilan dan perbaikan dalam penggunaan SDA melalui kerja manusia dan modal. Lalu, tanah sebagai sumber daya alam yang dapat habis, yaitu pertama pembangunan pertanian pada negara-negara muslim dapat ditingkatkan melalui metode intensif dan juga metode ekstensif. 2. Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan SDA yang dapat habis harus lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial. Lalu yang ketiga, sewa ekonomis murni boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat keperluan konsumsi sekarang ini. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang diakui di setiap ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Dalam Islam, buruh merupakan bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka memperkerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Ukuran moral dan sosial buruh sebagai faktor produksi tidak jelas terdapat dalam ilmu ekonomi sekuler. Dalam buku mereka, The Economic The Problem, Hal Brunner and Trover berpendapat faktor produksilah yang mendapat sorotan penelitian ekonomi modern, bukannya atribut abadi dari suatu tatanan alami. Lalu yang ketiga ada modal. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu, bunga tidak diperbolehkan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan juga distribusi. Jadi kita akan membatasi daripada suatu analisis mengenai masalah penumpukan modal dalam sistem ekonomi Islam. Tetapi analisis seperti itu harus terdapat rujukan singkat pada penggolongan modal yang luas, yang boleh dipandang dari segi masyarakat, dari segi masing-masing individu. Dengan cara ini, Islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan, yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi yang mendatang yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sungguhnya dalam proses produksi. Yang keempat ada organisasi. Dalam suatu analisis ekonomi seluruh konvensional, laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Ini dianggap sebagai imbalan manajer yang bergantung
dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah sebagaimana organisasi muncul sebagai faktor produksi. Baik, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua. Dalam hal ini, timbul pertanyaan yang sangat menentukan, apakah ciri khas Islam mengenai organisasi sebagai faktor produksi, dan apakah ciri-ciri khusus organisasi Islam? Pada pandangan pertama, kelihatannya tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tapi, ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam. Pertama, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan equity based daripada berdasarkan pinjaman, yaitu loan based. Para manajer cenderung mengolah perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi dividen di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk mendorong kekuatan kooperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk, musyarikah, dan lain-lain. Kedua, sebakibatnya, pengertian tentang biasa mempunyai arti yang kerangka ekonomi Islam, karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Dengan demikian, pengusaha penanaman modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi, di mana keuntungan biasa menjadi urusan bersama. Dimensi tambahan pengalaman perusahaan dalam manajemen sebuah perusahaan lagi-lagi bersifat khas, karena pentingnya perilaku Islam yang mengutamakan kepentingan orang lain dalam mempengaruhi perilaku produsen dalam masyarakat Islam. Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yang begitu dipentingkan Islam mungkin berbeda dalam kenyataan dan siasat pengelolaannya, kecuali bila secara kebetulan perilaku sebenarnya dari organisasi tersebut serupa dengan tindakan yang diperlukan dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak bisa berusaha untuk mencari laba di suatu kerangka Islami. Arti yang sesungguhnya ialah bahwa organisasi Islam sebagai faktor timbangannya dalam ilmu ekonomi sekuler, baik pada tingkatan konseptual maupun pada tingkatan operasional dalam menjelaskan banyaknya tujuan yang tunduk pada kendala-kendala keuntungan. Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan, dan kejujuran dalam perlakuan accounting barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekuler mana saja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen Islam. Menekankan kejujuran, ketepatan, dan kesungguhan dalam urusan perdagangan. Karena hal itu mengurangi biaya penyediaan supervisi dan pengawasan. Yang terakhir adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikasi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau jualan. Lalu, poin penting dari faktor produksi ini yang pertama ada tanah, modal, dan organisasi. Saya Pipit Risma Handayani dengan NIM 2014200017 sebagai pemateri kedua. Hak milik pribadi dalam Islam. Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Seperti suatu jumlah matematik tergantung pada tanda aljabar yang dikaitkannya. Dalam hal ini, lagi-lagi Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme.
karena tidak satu pun dari keduanya yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dengan suatu sistem mosaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme. Penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialis. Pemilikan kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme pasti tidak luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab akan kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Karena dalam perkembangan ekonomi, sesungguhnya hampir di mana saja ia telah meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perserikatan perusahaan. Perusahaan yang memonopoli harga dan produksi, dan perusahaan yang mempunyai hak memonopoli. Hak milik yang tidak ada batasnya ini kini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin. Di sini terjadi kedaulatan konsumen, kealiman sistem harga, dan pengejaran keuntungan. Profesor Harold Laski, seorang ahli ilmu politik Inggris yang terkenal, menyatakan bahwa dari setiap sudut analisis, sistem produksi kapitalistik sekarang ini dikutuk. Secara psikologik, sistem ini tidak memadai karena sebagian besar mengandung motif ketakutan dan mencegah tercapainya sifat-sifat menuju penghidupan yang lebih baik. Secara moral juga tidak memadai, karena ia memberi hak kepada mereka yang tidak berbuat apa-apa untuk memperolehnya, sedangkan hak-hak ini berkaitan dengan usaha. Sebaliknya, hal ini tidak mempunyai relevansi yang sebanding dengan nilai sosial. Sistem ini membuat sebagian masyarakat menjadi benalu bagi masyarakat lainnya, dan meniadakan kesempatan bagi orang untuk hidup sebagaimana layaknya manusia. Secara ekonomi juga tidak memadai karena tidak bisa membagikan kekayaan yang diciptakan seperti memberikan kondisi yang diperlukan bagi kehidupan yang benar kepada mereka yang tergantung pada prosesnya. Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan, tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi, tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya. Dan melalui kegiatan peringatan moral, hal ini akan menjadi lebih jelas jika kita menerangkan ketentuan-ketentuan pokok serta 8 ketentuan khusus syariat mengenai hak milik kekayaan pribadi dan metode penggunaan. Selanjutnya, ketentuan pokok. Al-Quran yang menjadi dasar semua hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa Allah lah pemilik segala sesuatunya. Quran Surat Al-Imran ayat 189. Manusia hanya menjadi khalifah Allah di bumi. Hal ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 menyatakan, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Penuh dengan arti penting yang agung. Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum, hak milik individu adalah hak untuk dimiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam. Tetapi, mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya.
karena kekayaannya itu juga merupakan hak masyarakat, bahkan hewan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kewajiban ini telah merupakan bentuk hukum dan telah diberlakukan dengan sanksi-sanksi hukum. Tetapi bagian terbesar diperoleh dengan sukarela yang dilakukan oleh semua yang bersangkutan, karena keinginan untuk mencapai keuntungan moral dan spiritual yang setinggi-tingginya. Sesungguhnya, dilengkapinya kewajiban-kewajiban hukum yang menjamin jumlah terkecil yang tidak dapat dikurangi lagi dengan kewajiban-kewajiban moral yang harus dilaksanakan melalui upaya sukarela berlaku di setiap bagian masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mastura dengan NIM 201420032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang 8 ketentuan syariat. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan kekayaan. Dalam syariat tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, orang yang menguasai tanah yang tidak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah 3 tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik. Ajaran mengenai hak milik ini telah dijalankan di masa pemerintahan Khalifah Umar yang konon mengambil kembali beberapa bidang tanah yang telah diberikan Nabi SAW pada Bilal ibnu Al-Harith semata-mata karena ia tidak memanfaatkan semua lahan yang diberikan oleh Nabi SAW. Untuk yang kedua yaitu pembayaran zakat. Ketentuan kedua dari syariat mengenai perilaku memiliki kekayaan pribadi ialah ia harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya, yaitu emas, perak, uang, jenis apapun hasil pertanian, ternak, usaha, perdagangan, dan apa saja yang dimiliki oleh seseorang selama hidupnya merupakan harta benda yang wajib dizakatkan. Dan siapa saja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan tidak bisa bekerja adalah fakir dan miskin, karena itu tidak wajib berzakat. Akhirnya semua hal yang ditujukan untuk kebaikan kaum muslimin secara keseluruhan dan bukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi adalah berbakti di jalan Allah karena merupakan zakat. Penggunaan yang berfaedah. Ketentuan ketiga ini, perilaku pemilik harta benda pribadi memberi tekanan akan penggunaan berfaedah dari harta benda di jalan Allah, yang berarti semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Begitu banyak segi pemanfaatan harta benda sehingga hal ini dapat dinilai dengan lebih baik jika menyimak Al-Quran. Yang keempat yaitu penggunaan yang tidak merugikan. Bila Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah, berarti membebankan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Pemilikan mutlak segala-galanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu, kaya atau miskin, mempunyai hak untuk menggunakannya. Pemilikan yang sah. Ketentuan yang kelima ini mengatur perilaku pemilik harta benda tercantum dalam kitab suci Al-Quran An-Nisa ayat 29. Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum dilarang, karena hal-hal ini pada akhirnya merusak suatu bangsa. Mendapatkan harta benda atau barang dengan curang termasuk dalam golongan yang sama. Demikianlah pula halnya bila mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara yang tercela seperti penyuapan,
dan kesaksian palsu adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Surah Al-Baqarah ayat 118. Karena masyarakat cenderung bergerak ke arah materialisme, banyak orang yang berpaling pada cara penipuan, monopoli, dan riba untuk menambah kekayaannya. Syariat memberikan kekuasaan penuh pada negara untuk menghukum kegiatan-kegiatan yang tidak jujur. Mengenai monopoli, dalam Islam ditentukan bahwa menimbun atau memonopoli harta akan dihukum karena tindakan ini menyebabkan keluarnya kekayaan dari peredaran dan menjadikan si pemilik dan orang-orang lain dalam masyarakat tidak dapat memanfaatkan kekayaan itu. Penggunaan berimbang. Ketentuan keenam syariat mengenai perilaku pemilik harta benda ialah ia harus menggunakan hartanya secara berimbang, yaitu jangan boros ataupun kikir. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu atau pada lehermu dan sebaliknya. Janganlah kamu terlalu mengulurkannya agar kamu tidak tercela dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Dengan cara ini, Islam mempertahankan keseimbangan dalam menggunakan harta benda. Mengenai pemborosan, dapat dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum merupakan kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan olehnya untuk keperluan hidup. Semua ini harus dipelihara dengan baik dan jangan diboroskan karena kelalaian. Pemanfaatan sesuai hak adalah ketentuan ketujuh. Syariat memberi tekanan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik. Harus diakui bahwa dalam prakteknya orang memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Islam. Di banyak negara Islam dan Barat, walaupun syarat-syarat kekayaan untuk pemilihan umum dihapuskan, tetap ada kemungkinan bagi si kaya untuk memperoleh keuntungan khusus di bidang-bidang politik dan pemerintah. Dan ketentuan terakhir dari syariat ini memberikan tekanan pada kepentingan kehidupan. Karena persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, dapat diulangi bahwa ciri khas konsep harta Islami terletak pada perintah etika dan moral mengenai hal itu, dengan perintah yang memberi kesempatan bagi negara muslim untuk mengatur konsep hak milik pribadinya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu sistem produktif dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan dengan kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria subjektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang harus dinilai dari segi etika ekonomi Islam. Dalam Islam, faktor produksi tidak hanya tunduk pada proses perubahan sejarah yang didesak oleh banyak kekuatan berlatar belakang penguangan tenaga kerja, tanah, dan modal, timbulnya negara nasional dari kerajaan feodal dan sebagainya, tetapi juga pada kerangka moral dan etika abadi sebagaimana tertulis dalam syariat. Baik Al-Quran maupun Sunnah telah banyak menekankan pembudidayaan tanah secara baik dan efisien. Pemborosan pemakaian tanah dalam bentuk apapun dikutuk. Akan tetapi penggarapan tanah jalan merupakan satu-satunya pekerjaan dalam suatu negara Islam.
Yang terakhir yaitu konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah kafilah Allah di muka bumi ini. Cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.